Tanggal 31 Agustus 2024, saya sama suami mulai dagang, prepare. Lu dagang nggak pakai penglaris atau jagaan? Saya sama suami kayak, nggak usah deh, karena gue percaya sama yang di atas. Dari situ ngasih tahu dia terakhir ngasih kayak bahasa Arab terus dimandiin lagi ke air. Yang aku bawa itu. Oh, ada di bawah? Ada. Boleh dilihat. Tapi teh setiap pulang dari sana nih, ini kayak otak, kayak punya apa sih, animasi atau apa sih, kayak berbayang-bayang kayak kok ada yang ngikutin, dijalanin. Kami stop dagang. Sampai ketemu sama orang yang bisa, gara-gara dia datang ke rumah main buat ngurut bapak mertua saya. Orang Cianjur, cowok. Teh, auranya gelap banget. Nah, buat sahabat mistis yang lagi butuh untuk meruqyah diri karena kelihatan auranya, ya ampun nih teh negatif banget, terus lagi ngalamin sakit karena ilmu sihir, ada garam ruqyah Teria. Di sini aku sudah membacakan beberapa surat dari Al-Quran yang dimana kandungannya untuk menangkal ilmu sihir, mengatasi kalian yang sedang mencari jodoh, auranya negatif. Untuk usaha juga bisa menangkal tempat usaha kalau dilihat orang sepi. Nah, untuk cara penggunaannya di sini bisa gunain ember, bisa gunain bak sesuai dengan ukuran, bisa 3 sendok atau 5 sendok untuk ukuran ember kecil. Menengah atau sedang bisa 5, 7, 9 dan itu semua ganjil tergantung balik lagi ya medianya. Nah kalau untuk pakai bathtub ini habis setengah dari kemasannya. Oke, untuk sahabat mistis langsung aja di order garam ruqyah Teria di online shop, TikTok shop dan langsung hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis. Kumaha daramang, alhamdulillah ya Allah, terima kasih yang sudah selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Nah, untuk sahabat mistis yang sedang berbahagia, semoga kebahagiaannya tidak ada lunturnya, tidak ada putusnya, selalu berbagi. Yang sedang sakit, diangkat penyakitnya, disembuhkan, dan yang lagi kurang-kurang rezeki, semoga Allah angkat rezekinya dari semua penjuru. Nah, buat sahabat mistis, untuk kalian yang mau tanya, karena di bawah di kolom komentar masih banyak banget gimana cara hubungin aku, itu hubungin aja langsung chat via WA atau WhatsApp ke 2 admin aku, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nah kalau mau jadi narasumber aku atau ceritanya saya yang bawain, jadi saya storytellingin cerita kalian dengan rahasia atau boleh nama kalian disebutkan, nah itu kirimnya ke admin Nanda. Untuk kali ini sahabat mistis kita kedatangan bintang tamu atau kedatangan narasumber. Ada cerita apa? Menarik enggak? Horor banget atau enggak? Kita kenalan dulu deh karena kasihan ya. Udah nunggu dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Sehat saya. Alhamdulillah sehat. Boleh kenalan dulu sama sahabat mistis, namanya siapa? Hai, nama saya Dira Arnesia. Dipanggilnya Dira. Tinggal di mana sayang? Aku di daerah Jakarta Barat. Oh deket. Yes, deket. Nggak jauh banget kan? Iya. Oke Kak Dira, biasanya kalau narasumber tamuku udah duduk di sini, udah mempersiapkan cerita horornya. Betul. Baik yang dialami sendiri atau orang tua atau keluarga, baik teman. Betul. Kak Dira sendiri pengalaman horornya itu apa sih yang mau diceritain? Lebih ke ini ya Teh, lebih ke pribadi dan suami. Jadi langsung boleh, silakan. Dari Jadi, tahun kapan? Agustus tahun kemarin 2024 kebetulan suami memutuskan untuk nggak kerja. Akhirnya kami berdua nih kayak udah yuk kita dagang aja. Kayak orang polos gitu kan Teh, dagang di daerah dekat rumah kebetulan. Dagangnya sih kayak warkop kecil-kecilan gitu ya, lesehan dekat rumah. Akhirnya
disiapkanlah semua nih, dagang dari segala macam, dari tenda, pokok perlengkapan kita dagang Buat gitu ya, jualan teh ya. buat jualan kita sediain. Akhirnya nggak mikir panjang nih teh, tanggal 31 Agustus 2024, saya sama suami mulai dagang, prepare. Undang lah ke teman-teman yang ada di WhatsApp, Instagram, sosmed kayak gitu-gitu ya. Datang ya, gue buka nih sama suami, kebetulan kayak warkop lah. Dan feedbacknya lumayan dari teman-teman. Oke, kita dagang semacam teman datang nih teh. Pas banget kita ambil timing tuh Sabtu malam Minggu. Oke, Ya kan? Weekend nih. Weekend ditambah Sabtu malam Minggu akhir bulan, gajian. Datanglah teman-teman nih. Udah, kita juga update di sosmed kalau kita buka nih gitu kan. Akhirnya udah feedback segala macam teman-teman oke. Datang nih teman-teman nyobain segala macam, rame dong teh. Hari pertama Sabtu malam Minggu oke, kita tutup jam 2 malam. Dapat uangnya lumayan lah, namanya kita rame ya teh ya. Dapat segala macam uangnya lumayan. Minggunya kita dagang lagi. Temen lagi yang datang, tetangga teman. Di hari berikutnya oke fine gitu kan, kayak dagang gitu segala macam. Ada yang beli kita happy, kita senang dapat uang segala macam. Kebetulan sebulan kita dagang teh, ini September pertengahan. Teman sekolah anakku datang ke tempat dagang. Ngobrol nih, karena dia kan juga dagang juga gitu kan teh, dagang. Karena saya dipanggilnya bukan nama anak saya gitu kan. Boleh sebut nama anak saya? Sat, lu dagang nggak pakai penglaris atau jagaan? Saya sama suami kayak, nggak usah deh, karena gue percaya sama yang di atas. Polos nih gitu kan, nggak usah deh gitu, nggak boleh kayak gitu, gue juga dagang harusnya pakai gitu kan. Dan akhirnya mikir panjang nih kayak, tar dulu deh nanti gue infoin ke lo deh kalau misalkan gue mau pakai, tapi entar dulu deh gue percaya sama di atas dulu nih. September pertengahan sekitar tanggal 20-an, kebetulan rumah saya deket nih sama yang ngajak informasi itu. Datanglah ke rumahnya. Kayak polos gitu, info suami bilang, udah deh mah kamu ke rumahnya aja tanya. Kayaknya sih kalau dagang kayak gitu mesti pakai, mau nggak mau kita pakai, jangan percaya aja sama di atas gitu kan. Ya udah, aku ke rumahnya, datang nih, assalamualaikum gitu kan. Gue mau dong apa yang lu bilang kemarin untuk jadi penglaris atau pagar gitu. Karena intinya tuh gini teh, aku dagang niatnya itu nyari uang untuk, karena suami nggak kerja, bayar cicilan. Biasalah harus ada pemasukan dong, pengeluaran gede, pemasukan nggak ada gitu kan. Niatnya seperti itu. Oh ya ada nih Sat, bentar ya gue telepon temen gue dulu yang dia tinggal di daerah, boleh sebut nggak sih daerahnya? Daerah boleh, kalau kamu mau nyebutin nggak apa-apa. Daerah Cisoka, Tangerang. Akhirnya dia kasih alamatnya cuma simple teh, cuman Pak Haji gitu. Alamatnya deket, patokannya yayasan buat patah tulang. Aku nggak bisa nyebutin ya teh. Oh patokannya ini, iya. Di hari itu teh, hari Minggu, dengan modal patokan kayak gitu, akhirnya datang nih teh. Yaudah ya mah jam 12 siang saya ke Cisoka sama suami naik motor dari daerah Jakarta Barat rumah ke sana sekitar 2 jaman. Sampai teh, nyampe demi Allah nyampe. Saya sampai positifnya gini, karena mikir baik ya. Oh mungkin dikasih jalan nih sama Allah karena niat lu baik, mau dagang nyari ini tapi yang positif, yang bener gitu kan, ibaratnya gitu. Udah saya ke sana. Misi Pak, rumahnya ini di mana ya? Oh di sana teh, katanya gitu. Nanti lurus belok kanan. Ketemu teh lewat hutan cenah. Rumahnya tuh di pojok, rumahnya mah gede, kata orang situ mah punya usaha pesantren sama anak. Dari situ ketemu kan, assalamualaikum, kan dikenal Pak Haji. Rumahnya mah gede banget teh rumahnya, katanya orang situ mah ini biasa dia ada pesantren anak-anak yang nggak mampu pindah ke sini nyari ilmu, katanya gitu. Udah saya datang di hari pertama, tahu dari mana nih, assalamualaikum. Oh iya Pak Haji ada Bu, ada, kata suami istrinya gitu. Ngobrol-ngobrol, Neng tahu dari mana? Dari si ini katanya gitu, tahu dari yang punya laundry, usaha laundry katanya berhasil lewat si Pak Haji gitu kan. Udah dari situ teh kayak, oh iya meyakinkan dong.
akhirnya untuk datang. Duduk katanya. Udah to the point tuh teh. Posisi mah Pak Haji lagi sakit, nggak bisa jalan segala macem. Pak Haji maaf, saya mau dagang nih gini. Apa ya yang pertama saya beli? Langsung to the point aja tuh teh, karena kan udah jauh, pusing, panas, capek gitu. Saya mah ada nih, akhirnya dia ke kamar teh, ke suatu kamar di depan kayak ballroom, kayak ruang tamu, sebelahnya kamar. Dia ke kamar tuh teh, ngambil sesuatu kayaknya dah. Terus abis gitu, nih buat Dira sama AA katanya gitu kan. Apa? Selembaran bahasa Arab diplastikin, disuruh disimpan di dalam tas. Udah, berapa? Kan karena informasi dari teman itu bayar ya teh. Berapa Pak Haji? Udah sekarang mah terserah katanya gitu, mau bayar berapa. Bayarlah 300, 300.000 tuh saya beli itu. Ini diapain Pak Haji? Udah masukin aja ke tas kamu. Kamu sama suami dikasih 2 tuh teh. Kamu sama suami bawa tas kalau dagang. Ya udah, akhirnya dagang bawa tas dong, sama suami juga. Bawa dagang. Kok percaya aja gitu dah. Singkat cerita pulang nih. Hari itu nggak dagang. Dagangnya itu di hari Senin. Dagang segala macam. Ya bisa nggak ya? Kira-kira rame minimal 500.000 deh sehari. Aku gituin ya teh. Bisa, orang udah ke Pak Haji. Positif nih. Udah habis kayak gitu. Lah kok hari pertama bener nih teh. Dapat 800.000. Gimana nggak seneng kan? Bener nih. Hari kedua Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kok sepi? Ibarat kata saya mau minta tanggung jawab nih sama si Pak Haji gitu kan teh. Kayak kok bisa-bisanya Pak Haji ngasih kayak gini cuman asal doang. Mana buktinya hari selanjutnya kok sepi. Datang lagi teh hari Sabtu ke sana. Ngobrol sama Pak Haji gini Pak Haji. Katanya ini. Oh ya udah nih beli lagi. Ini mah bisa aja nih nanti yang beli bukan orang tapi duitnya asli. Begituin teh kan kita. Kita kan kayak oh iya benar ya segala macam kali dapat segala ini sih. Pokoknya dapat uang banyak. Udah beli lagi teh. Berapa itu yang kedua? Yang kedua itu 750.000. Dia yang sebut. Berapa Pak Haji? Udah 750.000 aja buat Neng katanya gitu. Bayarlah. Cuman dikasih kayak kebetulan kayak botol kaca warna merah dalamnya, tulisan Arab, tapi spidolnya merah. Ini diapain Pak Haji? Aku bilang gitu. Ntar Neng sama suaminya jam 12 malam mandi. Udah tuh teh, jam 12 malam mandi. Ini gimana nih ya? Terus dibilang kan jangan lupa dihancurin dulu di air seember. Nanti airnya dimandiin sama diminum kalau tulisan Arabnya udah hancur. Udahlah kayak orang nggak ngerti apa-apa gitu ya, cuman niat mau cari uang gitu buat gua kaya kali gitu ya, ibarat kata gitu teh dari dagang. Campur jam 12 malam nunggu, karena saya tinggal sama mertua, nunggu semua tidur nih teh sampai anak-anak. Ayah suami yang ayo mah udah nih kamu yang ini duluan. Aduk tuh sampai hancur kertasnya kan sama bahasa Arabnya. Dimandiin mah berminyak-minyak gitu kan, kayak ada minyak gitu teh. Sama diminum. Bayangin teh diminum. Kayak rasanya kayak apa gitu kan. Mau nggak mau kita mandi minum. Pasti kan sama suami juga kayak gitu. Udah. Kita percaya nih teh. Berjalan seminggu. Kok nggak ada efeknya? Saya bilang gitu kan. Balik lagi. Ke sana. Ke Pak Haji tuh. Lagi. Sabtu lagi. Nggak dagang lagi teh. Ngawarin duit iya gitu kan. Akhirnya ya udah tuh. Datang lagi ke sana. Diminta ngobrol tuh Pak Haji, gini Pak Haji, kenapa nggak ada kok yang dagang, nggak ada yang datang, kita gimana uang mau masuk Pak Haji? Saya bilang gitu kan, saya kekeh karena kan saya minta pertanggungjawaban ibaratnya gitu. Udah nih kamu bawa aja, beli 1.500.000. Berapa maharnya? 1,5 buat Neng. Bela-belain teh dari kampung dia ke Indomaret ngambil duit cash 1.500.000. Dikasih segini, botol kecil warna kuning, ada bulu perindu. Dia sama apel gin, dia bilang gitu, apel gin. Ini diapain Pak Haji? Udah kamu tinggal buka, mandi, bulu perindunya bagi 2 dimakan sama suami. Kamu setengah, suami setengah. Begitu lagi teh jam 12, teng, saya mandi sama suami masing-masing. Jangan lupa dimakan. Dimakan teh bulu perindunya. Demi Allah dimakan kayak rasa apa gitu kan. Untung bulu perindu daripada bulu ketek. Tapi kan kita yang awam,
sama sekali. Sampai searching gitu teh di Google, Bulprindo buat apa, gini. Ah udahlah, niatnya kan buat dagang, buat rame gitu teh. Dimakan lah Sabtu tuh, Sabtu malam ya, ketika hari udah ganti hari ya. Minum segala, makan segala macam. Ya udahlah, niatin segala macam. Seminggu berjalan, Sepi juga. sepi. Balik lagi ke tempatnya si Pak Haji. Anehnya lagi, dikasih bacaan Arab, tapi aku yang nulis. Karena posisinya dia katanya nggak bisa nulis. Dikasih tulisan bahasa, dia ngomong, aku yang nulis bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Dikasihlah kayak kapas tipis, dimasukin ke plastik, kapas tipis. Baunya itu teteh kayaknya tahu nggak sih, kayak bedak mayat yang warna coklat. Tahu. Itu kata dia gini, kamu kalau sebelum dagang baca ayat ini 7 kali, sama kamu nyium yang kapas bedak mayat itu. Saya cium. Seminggu berjalan, Rame. sama lagi, balik lagi ke sana. Itu bayarnya berapa mahar yang itu? Itu 1.700.000. Beda 200. Nambah 200. Nambah 200. Udah saya ngomong segala macam gini. Udah kamu balik lagi aja, nanti bawa debu katanya. Debu sekitaran tempat dagang. Debu atau tanah. Udah itu aja Pak Haji. Ya, ntar bawa lagi ke sini katanya gitu. Udah abis kayak gitu bawa debu tuh dari tempat dagang. Kayak mendek-mendek jadinya teh sama sebelah dagang kan jadi nggak enak gitu ya, ini buat apa gitu. Dibawa. Nah setelah dibawa itu berapa hari kemudian saya datang lagi ke rumah Pak Haji. Pak Haji nih debunya. Yaudah tunggu sebentar. Masuk ke kamar dibawa. Nggak tau lah dibacain apa. Nih debunya. Nanti Aurin sebelum lagi. dagang diaurin. Udah tuh ngikutin. Ya Pak Haji itu bayar sukarela. Berapa Pak Haji saya waktu itu kalau nggak salah ngasihnya 300. Udah segala macam dimasukin tuh. Datang dagang sama suami. Mah jangan lupa debunya dibaur. Iya aku bilang. Sama aja nah. Seminggu berlalu. Sepi. Balik lagi teh. Mau tahu nggak teh minta apa dia? Minta ati sapi 1 kilo. Buat apaan? Dimakan. Nyemur. Dimakan teh. Pak Haji, atinya diapain? Dimasak aja pakai bumbu dapur. Nanti bawa ke sini ya kalau udah mateng. Tapi jangan pakai air, dia bilang gitu. Terus kamu masaknya gimana? Masaknya kayak direbus, terus dikasih bumbu dapur di blender gitu, kayak mau bikin semur biasa, tapi nggak pakai kecap. Iya, air tetap tapi sampai kering. Dibawanya nggak pakai air. Makan berdua balapan sama suami depan mukanya. Pak Haji, ini buat apaan? Pakai ati gini. Jadi kamu ada tameng. Kalau ada yang nggak suka sama kamu, nanti berbaik lagi ke kamu. Dia ngomong gitu. 1 kilo teh. Makan ati sapi berdua sama suami gimana nggak belenek. Dipotongin tuh sama suami, sama istrinya. Nih buat kamu Neng, nih buat si AA katanya gitu. Kayak orang bener makan balapan. Enak. Belenek teh kayak makan ati sapi, dopingannya kopi. Makan enek kopi. Sampai kembung. Pulang-pulang enek gitu kan kayak. Ini gue yang bego, apa siapa yang bego gitu kan teh. Saya pikir gitu, nih saking gue mau punya duitnya nih. Saya bilang gue salah jalan, apa emang ini yang ngasih tahu saya memang udah tabiatnya nyari mangsa gitu kan. Udah tuh saya nggak pusing. Tapi teh setiap pulang dari sana nih, ini kayak otak, kayak punya apa sih, animasi atau apa sih, kayak berbayang-bayang kayak kok ada yang ngikutin. Kayak diapain lah, kayak ibaratnya kayak dihipnotis. Kok setiap pulang, ya motor lu berat nggak sih? Berat mah. Ini mah ada yang ngikutin deh ya. Banyak banget orang. Mikirnya pasti positif nih teh, kayak entar dia dagang, ke tempat dagang bakal beli. Kan kata Pak Haji gitu kan, dagang beli tapi orangnya bukan manusia tapi jin, tapi uangnya beneran. Gimana nggak angan-angan teh 2 juta sehari ibaratnya gitu Pak Haji janjiin kayak gitu. Ya udah. Enggak kali mah itu yang mau beli kali, tapi berupa itu gitu kan, tapi uangnya beneran. Ya udah pulang dari situ, udah nih teh ikutin tuh gara-gara ati sapi. Dia bilang saya biar kamu nggak kebantu sama yang lain, nggak ada yang dijailin kamu di tempat dagang. Udah seminggu kemudian teh, pokok setiap minggu tuh uang habis. Setiap minggu datang lagi teh aku ke situ, nggak ada kapoknya, masih datang. Mau tahu nggak teh? Dikasih begini. Ada nih mahar. Berapa Pak Haji? 2.500.000. Suami kebetulan di hari itu BPJS-nya turun. Oke. Dapat uang BPJS. Dicek
wah dapet ya, yaudah beli deh Pak Haji. Dikasih apa tuh kecil kayak pelor. Aku disuruh minum sama suami, dikasih satu-satu. Minumnya kapan Pak Haji? Malam-malam, jam 12 malam lagi teh nih. Saya nggak paham deh tuh ya, harus jam 12 malam banget. Saya bilang, harus ya Pak Haji kalau malam? Iya harus, itu mah udah dari sananya. Udah tanpa mikir panjang, jam 12 malam, saya sama suami biasa minum gituan. Tapi dikasih ajian juga untuk mandi juga. Sama kayak juga tadi merah, suratnya tulisannya Arab merah, dibalurin ke ember, dihancurin, baru minum. Itu pelor lah kita anggap ya, tapi aku lupa namanya apa. Minum nih. Sebelum itu nanya, Neng, sama suami nggak boleh makan sate gitu, cenah. Iya. Terus nggak boleh makan ketimun. Kenapa? Biar nggak becek? Bukan teteh, katanya gini, kalau makan ketimun, ibaratnya ilmu yang aku kemarin itu luntur. Sama makan sate nggak boleh diginiin ya. Iya. Udah tuh teh. Pas ketika udah minum gitu, deblek kayak aliran nggak jelas gitulah, saya nggak paham. Minum tanpa dosa, sama suami juga. Sehari, 2 hari, 3 hari dagang, bener nih, lumayan rame. Orang dari manapun aku nggak tahu datang ke tempat dagang aku. Tujuannya memang seperti itu, katanya menarik orang untuk datang ke tempat dagangan aku sama suami. Suatu ketika, ini antara saya yang bego atau memang udah tujuannya dari Allah tuh kayak udah lu nggak usah ikutin tuh orang deh. Tapi aku nggak paham. Datang teh ke ulang tahun temen di hotel daerah kota situ, makan sate aku. Astagfirullahaladzim. Temenku bilang, kenapa Sat? Enggak, gue kolesterol gue tinggi, gue lupa makan sate. Alasannya gitu. Karena suami bilang, diinfoin sama Pak Haji kalau Nengnya kelupaan, kayaknya dia udah tahu kalau aku bakal lupa. Si AA harus ngasih tahu si Neng minum air putih netral, air dingin atau air biasa, katanya gitu teh. Langsung nelfon, ya gue makan sate ditusuk nih. Cepetan kamu minum air putih. Minum tuh teh air putih. Langsung kayak blus. Apa tuh? Kayak rasa yang pelor itu tuh kayaknya langsung luntur gitu teh. Badan kayak rasa enteng banget. Dari situ aku balik lagi teh ke rumah Pak Haji tuh. Ngasih tahu lah. Ngasih tahu. Dari situ ngasih tahu, dia terakhir ngasih kayak bahasa Arab terus dimandiin lagi ke air. Yang aku bawa itu. Oh, ada di bawah? Ada. Boleh dilihat? Coba. Oh, ini ngasihnya ini. Ini aku mandiin tuh teh. Ini dimandiin? Iya. Maksudnya gimana? Dimasukin air kan sama dia dipenuhin. Oh. Disuruh mandi aku sama suami gara-gara aku makan sate tuh. Luntur. Udah. Dari situ tuh teh. Kayak ibaratnya tuh apa ya? Kayak aneh. Dari sini tuh hidup aku udah aneh teh. Anehnya gimana? Anehnya gini. Pertama, ini sebelum aku tahu sukma aku diambil sama dia. Oh iya, satu lagi, aku dikasih gelang. Gimana tuh cerita ngasih gelangnya? Alasannya biar dagang rame, ibaratnya orang pada ngeliat aku seneng aja. Mau datang ke situ berkali-kali, intinya itu. Karena suatu kejadian gelangnya jatuh, aku kecelakaan, gelangnya copot, udah lupa. Dari situ dikasih suruh mandi, banyak kejadian aneh yang ada di diri aku. Ini sebelum tahu sukma aku digantung sama dia nih. Orangnya udah meninggal, by the way udah meninggal, Pak Hajinya udah meninggal. Saya nggak ngerti tuh dia kayak gimana di sana. Saya belum tahu nih, katanya Teh Dira, sukma kamu digantung sama orang ini, tapi dia masih hidup teh. Saat itu masih hidup? Yes. Gue pusing dong teh, kayak masa sih oh ini yang dimaksud sukma gantung. Aku jadi sensitif teh. Tadi sempat kayak gini loh teh, kayak pernah ke tempat makan yang pakai kayak gituan, ada di daerah Jakarta juga, Jakarta Barat, bakso. Makan sama suami, makan yuk, ini kayaknya rame, ini enak. Datang teh aku ke situ, makan, duduk. Suami bilang makan, enak ya?
iya lu aja yang makan, aku enggak. Tau nggak teh, ada yang ngomong gini, lu ngapain kesini, udah tahu itu lu gue pakein, ngapain lu kesini. Tapi intinya tuh aku cuma jadi pendengar baiknya orang yang hawa ini aku, tapi aku nggak bisa ngungkapin, aku nggak bisa ngomong balas ke dia apa yang aku harus ucapkan. Tapi dia ngasih tahu aku, lu ngapain kesini, pengen coba-coba, punya nggak enak, udah sana pulang. Suami makan banyak, aku makan cuma dikit teh, nggak enak sama sekali tuh. Tapi orang-orang bilang itu enak. Akhirnya cerita tuh sama suami segala macam. Udah, ya kok tadi ada yang ngomong ya. Siapa? Ini penghuni bakso ini ngomong sama aku. Ngapain lu kesini? Dia marah kayak gitu. Mungkin karena kamu paham kali. Gue nggak tahu. Aku bilang gitu. Gue nggak pernah tahu soal-soal kayak gitu. Udah nih teh. Begitu lagi teh di kantor ada yang meninggal. Tapi teman-teman yang di kantor tuh dijailin teh sama orang ini katanya. Yang si almarhum meninggal ini? Enggak, beda orang lagi. Oh, beda ini orang. beda cerita lagi. Jadi aku di kantor. Ada driver bos aku udah meninggal. Katanya ini orang memang semasa hidupnya jahil. Aku udah berapa hari gak ke kantor karena ada suatu hal kerjaan di luar. Aku datang ke kantor. Mbak Dira, kamu gak takut? Takut apa? Aku bilang gitu. Takut si ini almarhum ngejailin. Dari situ teh aku nangis. Kenapa? Itu bukan dia. Yang mana? Yang ngejailin bukan dia. Oh, bukan si almarhum itu? Bukan. Saya sampai ngomong sama suami saya. Gimana kamu lihatnya? Kayak orang difitnah. Dia difitnah. Itu bukan saya, Mbak Dira. Dia ngomong gitu. Itu bukan saya, Mbak Dira. Itu orang lain. Dia ngomong gitu. Karena saya kenal dekat sama driver ibu, Mbak Dira. Itu bukan saya. Saya ngelamun depan kantor teh. Apa benar si almarhum kayak gini? Ada yang ngomong teh, Mbak Dira itu bukan saya yang ngejalin teman-teman. Saya bukan saya. Saya nggak bisa ngungkapin ya teh. Ngomong ke suami. Suami cuma bilang, iya pak. Dia cerita nih teh sama aku. Iya pak, dia sambil ngelus-ngelus aku pas pulang kerja. Iya pak, Dira tahu kok itu bukan bapak. Akhirnya dia ngomong teh, Mbak Dira, itu sepatu saya di kantor masih ada, tolong rapiin. Bawa itu ke anak saya, katanya gitu teh. Akhirnya saya ngomong sama OB kantor, saya bilang, Mas Wawan, minta tolong sepatu almarhum dirapiin. Emang kenapa Mbak? Udah rapiin aja. Ada yang ngomong kayak gitu. Iya Mbak, dirapiin. Setelah itu teh, pulang kerja dia ngomong gini teh, Mbak Dira makasih ya udah denger. Gitu teh. Jadi gara-gara itu masih banyak hal aneh yang aku alamin gara-gara sukmaku katanya digenggam di atas sama orang pinter itu teh. Jadi segala macem kayak lewat kuburan. Ngomong sama suami, ya kok diminta tolong sih? Aku tapi nggak paham harus gimana dan bagaimana untuk ngatur itunya. Sampai saya sakit, kepala saya pusing, sakit segala macem. Jadi kayak ke kuburan lewat, Mbak minta tolong Mbak. Teteh tahu Mbak, kecelakaan di Selipi yang orang yang meninggal teh ketubruk truk. Aku lagi makan daerah situ, dia dateng teh ngomong sama suami, ya kamu nggak tahu ini orang tuh minta tolong sama saya tapi aku nggak bisa tolong. Apa dia bilang minta tolong apa? Mbak minta tolong dong, bilangin sama semua orang saya bukan orang kerja di bank. Kan beritanya dia kerja di bank salah satu di Jakarta. Bilangin Mbak, saya bukan. Tapi aku tuh teh kayak gue nggak bisa apa yang lu ngomong apa, gue nggak bisa bantu, gue nggak tahu caranya kayak gimana gitu kan. Gue harus gimana sampai ngomong sama suami, ya gue capek kayak gini, gue harus kayak gimana. Udah teh segala macem dijalanin. Kami stop dagang sampai ketemu sama orang yang bisa, gara-gara dia datang ke rumah main buat ngurut
bapak mertua saya. Orang Cianjur, cowok. Teh, auranya gelap banget. Begitu teh ngomongnya. Hah, Kang? Masa sih? Saya bilang gitu. Coba deh kapan-kapan main. Segala macem teh. Datang ke rumah, ke kamar. Kenapa sih? Kok auranya gelap banget? Jijik tahu ngelihatnya kayak digot. Saya digituin sama suami berdua. Orang itu ngomong gitu. Iya Kang, saya ceritanya gini gitu kan teh. Cerita, aduh udah nggak beres. Dah kamu ketemu saya hari ini, kamu siapin bunga. Dia bilang gitu teh, bunga 7 rupa sama kembang kantil. 7 rupa sama kembangnya juga 7. Sama si AA berarti ada 14. Udah teh disiapin tanpa ngomong apapun, tanpa harus saya tahu saya ada sesuatu sebelumnya itu. Akhirnya ketemu nih sama Akang itu yang orang Cianjur. Diguyang, aku gak ngerti tuh bahasa apa, dia bilang diguyang. Mandi berdua, aku suruh makan kembang kantil teh. Dimakan. Orang awam kayak aku suruh makan kembang kantil. Gimana coba rasanya teh? Kan abis gitu kayak makan tuh teh kembang kantil. Udah, nih kamu ada salah jalan, tau gak teh? Saya disuruh ngapain sama suami? Ngucap 2 kalimat syahadat ulang. Sama sholat bareng, saling memaafkan, saling minta maaf. Udah teh, saya ikutin tuh. Akhirnya, karena sebagian yang aku simpan itu, pas ketemu sama Akang itu dikasih lihat, ini mah udah gak beres, kamu buang ke kali aja. Dibuanglah sama si Akang itu, di plastik hitam dibuang ke kali, tapi kamu gak boleh nengok. Udah buang gitu aja, tanpa kamu harus ngeliat itu. Kayak gitu teh. Akhirnya kayak gitu, disuruh makan kembang kantil, kalimat syahadat. Akhirnya kayak, aku juga gak ngerti ya teh. Mungkin ilmu yang teteh ngerti paham. Aku diapain aku gak ngerti sama suami. Biar blas, sudah langsung hilang, lega. Tapi ada satu lagi teh. Apa Kang? Suami udah ada akikah belum? Akikah? Belum Kang. Akikah buru-buru. Gitu, akikah buru-buru. Udah teh, saya lakuin nih. Akhirnya ketemu lagi ya saya di hari ini, udah di rumah kamu aja gitu. Akhirnya ketemu di rumah aku. Aku nanya dong, Kang, saya sebenarnya kenapa sih? Kenapa bisa sensitif sekarang? Capek kayak gitu, aku bilang gitu. Teteh tuh sukmanya sama si itu, yang Pak Haji, digantung. Maksudnya Kang, ya pokoknya saya doang yang paham. Jadi teteh kayak gini, sensitif, udah bisa denger ini itu ngomong. Teteh dagang, ke tempat dagang, teteh tahu itu punya penglaris atau enggaknya. Itu gara-gara itu, sukma teteh digantung sama si Pak Haji ini. Caranya gimana Kang? Saya capek. Aku bilang, capeknya apa? Kalau ada yang ngajak ngomong, saya nggak bisa bales. Saya nggak bisa bantu. Saya cuma capek doang. Capek, kepala saya nyut-nyutan, badan saya capek. Jadi kayak gimana ya Kang? Nggak bisa teh. Udah nggak bisa. Salah satu caranya itu, teteh harus melanjutkan itu. Melanjutkan apa? Saya bilang gitu. Ya bikin puasa Senin Kamis, puasa 40 hari, sholat ini, sholat itu, zikir ini, zikir itu. Aduh Kang, nggak kuat, bisa gila saya, aku bilang gitu. Karena basicnya manusia biasa, mana bisa teh kayak gitu. Terus gimana Kang? Udah, jalanin aja. Dijalanin, kok makin lama makin aktif lagi. Aktif lagi teh. Sebenarnya gini, aku potong deh. Sebenarnya kamu ketemu Akang itu tujuannya mau benerin kan? Enggak, awalnya. Malah datang ke rumah gara-gara mau mijit mertua, ada sesuatu. Maksudnya tujuannya kan bukan minta penglaris atau apa-apa kan, emang tujuannya bener. Dia mau ngurut bahasanya betul. gitu. Tahu-tahu ketemu. Berarti setelah kamu tadi jalanin yang dia suruh, sholat ini itu anak unu, kesensitifan kamu makin parah. Makin, iya. Karena ada sebagian yang memang nggak aku lakuin karena aku nggak bisa. Oke. Dalam artian sebenarnya gue nggak mau. Lalu sampai sekarang? Masih sensitif itu teh. Cuman dia syaratnya itu, kalau lu mau negatif, lebih sensitif lagi, kamu harus jalanin apa yang
saya tahu. Terus kamu jalanin nggak? Enggak, Sekarang kegiatan kamu apa? masih kerja Masih kayak kerja. biasa, iya kan swasta. Cuman ya gitu teh. Warung nggak? Warung udah enggak, semenjak nggak jelas gitu kan. Jadi kayak uang udah habis, nggak jelas segala macem gitu kan. Ibaratnya habis cuma-cuma, tapi pemasukan nggak ada gitu kan. Jadi udah stop. Kebetulan ketemu si Akang, dikasih tahu segala macamnya. Ya udah, aku nggak lanjutin lagi untuk berdagang. Jadi suami beralih yang lain gitu, nggak Cuma dagang. yang akangnya tidak menyelesaikan apapun. Menyelesaikan cuman ngebersihin aku doang udah. Ibaratnya kayak kalau lu mau lanjut ya kamu sendiri aja dengan apa yang dikasih sama Pak Haji itu, karena kan katanya Iya, aku- maksudnya dia tidak bisa melepaskan itu. nggak bisa. Makanya aku bingung harus seperti apa, karena capeknya itu teh kayak sesuatu hal negatif tuh datang mulu ke aku, tapi aku nggak bisa, Oke. nggak bisa harus Udah kayak gimana. udah coba apa aja sayang? Puasa mati, tapi aku nggak bisa Ulang. karena harus Nggak, puasa si Akang nyuruh apa lagi? nyuruh puasa mutih. Mm-mm. Kalau kesensitifan aku mau lebih tajam, puasa mutih 40 hari dalam kamar, tidak boleh ada cahaya, jendela, suara atau apapun. Kalau kamu mau berhasil, Apanya yang berhasil? lebih sensitif lagi. Padahal kamu bilang sama dia kamu nggak kuat Aku untuk udah nggak sensitif. mau, aku nggak bisa. Terus suami bilang, kenapa kamu nggak coba? Aku nggak mau, dasarnya aku nggak mau untuk seperti itu, karena ibaratnya udah kepalang tanggung dengan gara-gara Pak Haji itu. Iya, jadi jaka sumbung tuh orang. Ya, Yuk boleh masuk yuk sini suaminya siapa? Dira, biar kita ngobrolnya enak karena kan ini bukan cuma Dira aja yang pengalaman bareng sama suami. Jadi buat ada tektokannya enak. ya. Mungkin Dira ada yang lupa, jadi suaminya Dira ngelurusin. Nah sahabat Mistis, biar ceritanya lengkap, sempurna, enak, aku udah ngajak suaminya Kak Dira biar gabung buat menceritakan apa yang Kak Dira mungkin lupa lah, sepotong-sepotong ceritanya. Coba untuk siapa? Mohon maaf Mas, namanya? Ismail teh. Mas Ismail. Perjalanan dari Pak Haji sampai ke Akang kan udah mulai diceritain nih sama Kak Dira. Ada proses apa lagi di Akang yang mungkin menurutmu ini kayaknya nggak kuat nih untuk dijalanin gitu? Apa tuh Ya. proses-prosesnya? Prosesnya Suaranya. salah satunya itu dia disuruh puasa, sebenarnya teh puasa mutih, cuma makan nasi sama minum air putih aja, dan nggak boleh ketemu siapapun Oke. di ruangan gelap. Kalaupun minta makan Harus diantar. harus dianterin di depan itu, ditaruh kayak gitu. Oh. Dan selama di dalam binatang proses ya? puasa, selama proses puasa itu sholat aja, sholat Zikir. zikir, terus seperti itu biasanya. Nah, selain itu juga sensitifnya dari dia kan dia bisa mendengar ya. Kalau di sayanya setelah kejadian itu indera penciuman teh. Indera penciuman saya itu lebih tajam, mungkin tajamnya itu dalam tanda kutip ya teh. Kayak contoh 2 minggu yang lalu kita makan cabai sambal setan gitulah, semacam Daerah sambal Jakarta setan, Pusat. daerah Jakarta Pusat. Baru sampai teh, itu kita langsung nyium bau kembang Oke. di lokasi pas sampai. Nyium nggak? Makasih. Saya langsung kontak-kontak mata sama dia, nyium nggak? Nyium bau apaan, bau kembang. Tapi Masih anehnya mau makan. tetap mau makan. Saya gituin sama dia, masih mau makan deh. Kebetulan saya bawa nasi teh, emang tiap hari saya kerja saya bawa nasi. Saya nasi itu kebetulan saya belum makan. Ya kita masuk ke dalam, saya cuma pesan minum, dia pesan makan. Saya makan makanan punya saya, dia makan makanannya. Yang ada di Pesan. situ. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang, wah ini sambalnya nih, saya bilang nih, sambalnya nih. Kayak kalau gambaran saya tuh dari indera penciuman saya, gambaran itu sambalnya tuh kayak diludahin atau diapain gitu, saya nggak ngerti. Biar Nah, saya nggak ngerti orang itu udah. makan nikmat, Heeh, nambah nikmat. terus, Paham, nambah paham. terus Nah gitu. dari situ teh dia makan maksa, ya udah makan silakan, saya bilang makan deh. Oh, selesai makan Dia ngomong, saya ngomong, emang enak tadi? enggak, Enggak. Kok maksa makan? Iya, langsung enak dia teh. enak muntah. Langsung pasti ngomong, udah deh ya, ini enak muntah. Jadi ibaratnya karena kejadian Pak Haji itu, Oh. kami Berarti- berdua jadi saling
Ibaratnya dia punya kebukanya gitu. itu. Ya. Nah, tapi ini kan bukan kejadiannya dari Akang kan, tapi dari semenjak Pak Pak Haji. dari Pak Haji. Nah, kalau efeknya aku mau nanya nih, kan dari Pak Haji itu efeknya kalian ngerasain itu sama-sama kejerumus tidak kayak enggak, lu belangsak. Yes. Betul. Yang kedua malah pekanya yang aneh-aneh. Oke, ini betul. dari Pak Haji. Kalau dari Akang yang negatifnya mungkin yang melencengnya dari hal-hal yang kayak kamu harus ngelakuin apa berat, keberatan kalian. Saya nggak bisa. Nah, kalau ada nggak yang kayak semenjak dari Akang juga saya makin nambah sensitif atau nggak ada perubahan apa-apa ya begini-gini aja gitu. Nambah negatifnya lebih ini lagi. Kayak lebih ngerasanya tuh. Kalau di tempat ya, ini kayak sensitifnya contoh, banget. Masuk sini, saya sempat pusing kayak tadi di luar. Oh, kurang makan kali. Baru makan. Kita kan nyampe sini saya berempat tuh sampai saya di warkop dan duduk dulu di warkop, kebetulan hujan gede kan tadi kan. Saya makan dulu. Saya ngomong ke dia, "Kok masuk sini pala pusing ya?" Enak ya. Aku bilang banget. Saya pasti kalau ada tempat-tempat yang tanda kutip agak hawa negatifnya lumayan, saya sensitivitas saya di kepala pusing agak mual teh. Kayak orang naik mobil mabok. Tuh nggak enak banget sumpah. Kalau kayak orang mabok udah saya tiduran aja, makan dari tadi saya tiduran tuh saya udah ngerasain. Karena di sini nggak ada hawa negatif. Anehnya pas Kayaknya masuk sini beda. Beda. Pas di luar. Pas di luar deh. Pas di security. Pas masuk ke sini Pas enggak. masuk. Kamu jangan ngajak aku sini lagi deh ke tempat-tempat aneh. Gonya sakit kepalanya, aku bilang gitu teh. Karena ya gitu, aku nggak ngerti kenapa dari efek dagang segala macam dirunutin, ibaratnya diikutin ini tuh jadi kenapa jadi melenceng jauh banget gitu, yang sampai bilang Sukma aku di gantung katanya gitu teh. Aku nggak ngerti, nggak paham jadinya. Orang yang Sukmanya digantung cuma 2 kemungkinan, gila dan mati. Saya nggak mau ngasih itu uang. Dia di sebelum nyampe itu lokasi dia bilang nggak mau lagi. Pas nyampe lokasi tiba-tiba dia ngomong teh. Iya. Saya bilang saya sampai gini, saya getok gitu teh. Kayak kena sirap Iya. jadinya. Saya gituin teh, saya gini. Betul. Kok kenapa begitu? Merasa ya pertama ya itu, jadi hal-hal negatif yang nggak jelas kalau datang ke aku. Yang kedua ibaratnya lebih nggak percaya diri sih teh, untuk kayak datang ke tempat rame karena takutnya itu tahu-tahu makan tempat makan yang agak ada itunya, jadi takut. Udah gitu aja teh, kayak lebih Jadi serba takut semuanya, ada takut. was-was sama Iya. cemasnya. lewat kemanapun gelap takut